Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, salam silaturahmi dari kami pada Bukan Jujur Jati. Alhamdulillah bertemu lagi ya dengan kami dan tim dari Ghosting pada Bukan Jujur Jati. Alhamdulillah nih Kang Beben bisa berkumpul di silaturahmi pada malam hari ini ya. Insya Allah di bulan ini bulan dimana penuh keberkahan, bulan penuh kemuliaan untuk kita semua. Oke, sahabat-sahabat, ngobrol kita Dari mana aja ini? Iya, dari mana? Alhamdulillah nih sahabat, ada dari mana tuh? Dari depan dulu nih, dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang. Ini juga ada dari ini ya, dari Raja Galuh. Sapa dulu buat pasukan Raja Galuh. Disapa tuh. Disapa tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja Galuh, salam hormat. Ini adalah Panglima ya, ketua di Raja Galuh. Raja Galuh. Ketua Padepokan Jati di Raja Galuh dan Kang Rijal nih. Partner setia kemanapun panglimanya dipanggil dia ikut nih, setia menemani. Oke, Kang Beben, monggo kita ngobrol aja nih. Barangkali ada obrolan apa ya tentang seputar bulan Ramadan aja, kita ngobrol santai sambil ngopi mengisi kekosongan gitu kan, mumpung lagi kumpul gitu kan. Konon katanya di bulan suci Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan. Tuhan, ya. Nah, kategori berkah ini apa sih keberkahan itu tuh apa sih gitu kan, maksudnya contoh ya, mungkin kita juga kurang paham karena yang lebih dalamnya ya, makanya mungkin kita akan coba ngobrol ke arah situ. Yang jelas ya alhamdulillah lah pada malam ini, malam berapa ini? 8 Malam ke-8 bulan ke-8 ya, iya benar, malam ke-8. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masuk 9. Iya, masuk 9 berarti ya, besok 9 ya. Besok 9. Obrolannya seputar bulan Ramadan, bukan misteri, bukan mitos, nanti itu ya ada episode selanjutnya. Ada selanjutnya gitu kan, monggo. Ya, tapi sebenarnya di bulan Ramadan juga itu sebenarnya sih ada sih ya yang sebutan misteri, itu kan sesuatu yang masih diragukan. Seperti ada mitos atau misteri tentang masalah kentut di dalam air itu bisa membatalkan puasa. Nah itu sudah mungkin dari kecil kita ya, dari waktu zaman kecil kita yang suka guyang itu kalau pada Galuh itu hiburan ya, cekolot lah gitu nya, cekolot mah awas tong guyangan cenah, amun bising hitut naon sih, amun hitut di jero cai teh sok membatalkan puasa. Nah itu sampai melekat akhirnya kita itu begitu ada omong seperti itu, mau mandi tuh jangan mandi mau mandi bising batal gitu ya. Nah itu kan misteri. Yang jadi pertanyaannya, apa benar kentut di dalam air itu bisa membatalkan puasa? Nah itu misteri, sebenarnya itu misteri. Dan yang ditakutkan itu kalau kentut itu biasanya itu ada penarikan itu air masuk ke dalam. Jadi kan kalau dia ngebuang angin ya, terus narik, ngisut, gedot. Itu misteri. Itu kita yakin nggak dengan hal atau misteri bahasa tadi ya, bahwa kentut di dalam air kalau di bulan Ramadan atau lagi puasa itu membatalkan puasa. Nah sebelum kita menjawabnya, mungkin sedikit mengenal atau sedikit tahu tentang masalah apa aja sih yang bisa membatalkan puasa. Nah itu kembali, sok coba sekarang kalau misalkan kita pengen ngobrol, apa aja sih yang membatalkan puasa ini? Nggak apa-apa, ini orang anak kecil nggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang kita supaya jangan termakan oleh mitos atau misteri tentang yang membatalkan puasa. Apa aja coba yang kita tahu tentang yang membatalkan puasa? Coba apa aja? Selain makan dan minum itu udah jelas bisa membatalkan puasa, karena emang puasa itu secara lahiriahnya adalah menahan lapar dan haus ya. Berarti kalau lagi puasa terus kita makan atau minum gudai berarti itu batal. Nah selain itu yang bisa membatalkan puasa kita apa aja selain makan dan minum? Masuk kategori, maksudnya kalau nafsu, kentut, korek jeli itu kalau menurut saya mah masuknya ke kategori makruh ya, bukan batal. Sudah jelas yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Nah lebih dari itu termasuk kategori makruh. Nah yang jadi pertanyaan, di kategori makruh itu apa sih? Apakah puasa kita tetap diterima atau tidak gitu?
Nah itu tadi kita kembali tadi ke yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, karena kita akan menjawab tentang misteri atau mitos tentang sesuatu hal yang sudah tidak asing di telinga kita tentang yang dapat membatalkan puasa. Tadi kita sudah jelas-jelas bisa menjawab bahwa yang membatalkan puasa itu mutlak tentang makan dan minum, ya itu. Berarti merokok batal nggak? Nggak makan nggak minum. Merokok tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan haus. Yang batal puasa kan katanya makan minum, merokok. Nah, itulah ya. Itu yang kita misteri. Iya. Coba. Tapi kan rasa, Pak. Kita menikmati rasanya, ada manis-manisnya gitu. Tapi nggak bikin kenyang, nggak ngilangin haus. Tapi Iya kan? Yang membatalkan puasa itu makan, minum. Nah sekarang misalkan kalau siang hari lagi di bulan puasa kita lagi bulan puasa, kata kiai, kata ustadz yang membatalkan puasa itu makan, minum, merokok berarti batal. Nah itu kita harus jawab dan harus lebih meyakinkan supaya kita lebih efektif dalam menjalankan ibadah puasa ini. Itu merokok, misalkan merokok kalau misalkan dalam kategori keislaman juga nggak bulan puasa juga, kalau masa makruh emang sudah makruh. Kenapa? Yang namanya hukum makruh itu adalah sesuatu hal yang dikerjakan tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Kalau sunnah itu dilakukan, kita kerjakan itu akan mendapatkan suatu pahala. Kalau tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Beda dengan wajib. Kalau wajib itu emang dilakukan akan mendapatkan suatu pahala, tidak dilakukan akan mendapat dosa. Itu wajib. Itu hukum, tentang hukum. Masuknya ke dalam fikih. Jadi jati nggak bicara masalah fikih. Itu tadi. Selain makan dan minum yang membatalkan puasa, apa aja? Iya. Ciuman, temenan. Pak, Ada lagi. kalau ngeliat yang seksi gimana? Ngimpi pun katanya batal. Mimpi basah katanya sampai keluarnya maupun itu katanya membatalkan puasa. Itu banyak mitos itu. Nah kita jawab malam ini, kita cari tentang masalah yang tadi lah, yang hal-hal yang membatalkan puasa. Malah tidur dianggapnya suatu pahala, tidak membatalkan, malah tidur ya, malah mendapatkan kategorinya ibadah katanya. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah puasa ini hanya sekedar turut munding apa ya, ikut-ikutan saja. Wah puasa, bulan Ramadan siapa ya, kudu puasa aja, puasa ikut. Ya itu. Ada nggak yang kira-kira diketahui tentang hal yang tadi? Enggak. Ini Pak, kalau misalkan kita puasa ya, tapi tidak ngerjain sholat wajib, gimana itu Pak? Nah tadi kan udah dikatakan. Saya balik nanya, Bapak nanya, kalau puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib apa? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Karena emang puasa di bulan Ramadan itu hanya ada di dalam Islam. Itu untuk para umat Rasul. Itu kan. Nah, tadi katakan puasa dilakukan, berarti kita melakukan puasa di bulan Ramadan, kita menjalankan ibadah puasa. Ya, kita susuri ya, ibadah di bulan puasa itu bukan hanya puasanya saja, karena banyak ibadah yang kita lakukan di bulan puasa, berarti kan katanya ibadah di bulan puasa berarti bukan hanya melaksanakan puasa saja, termasuk ya tadi. Nah, sedangkan sholat itu diwajibkan tadi aqimus sholat, jadi dia diwajibkan untuk umat Islam, sama hukumnya wajib. Dilakukannya bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja, ya kan? Itu diwajibkan untuk melakukan mengerjakan sholat bagi umat Islam dari mulai umur balik. Pertanyaannya tadi, kita melakukan melakukan puasa tetapi tidak mengerjakan ibadah sholat. Nah ini bisa menjadikan suatu tema bagus nih. Ada tema yang paling bagus untuk sahabat kita semua, puasa tamat, sholat lewat. Itu udah umum tuh. Ya. Semua puasa mungkin tadi lah, dengan melek,
kayak gini sampai melek sampai sahur ya, udah sahur begitu subuh tidur tangi maghrib. Lulus nggak puasanya? Lulus. Cuman udah beberapa waktu sholat yang kelewat, iya kan? Nah, itu hukumnya gimana tuh Pak? Maksudnya kita diterima enggak tuh Pak dalam suatu ibadah puasanya itu tuh? Ya untuk puasanya tadi dikerjakan sesuai mengerjakan puasa, ya, yaitu tidak makan minum di siang bulan Ramadan. Berarti mendapatkan suatu pahala. Nah, yang kelewatnya, yang melewat dan tidak mengerjakan sholat wajib itu hukumnya dosa. Karena wajib. Nah, sedangkan yang sering dilewati ya wajib. Nah, wajib. ya sekarang banding kalau misalkan di ukur logika, kita satu hari melakukan ibadah puasa, ya menahan menahan makan, haus dan lapar. Nah, pahala dapat. Namun dapat duit duit 50.000 misal hadiahnya satu hari tinggal puasa. Nah, sedangkan meninggalkan sholat wajib tadi berarti dari subuh 5 waktu. Iya, 5 waktu. Sedang dapat pahalanya 1. Sama misalkan dalam misalkan kalau dihitung-hitungan kalau meninggalkan kalau melakukan sholat wajib yang satu waktu mendapat 50.000. Misalkan sejak. Oh iya. Berarti kalau 5 waktu 250. Nah, kalau tidak dilakukan berarti hutang 250.000. Sedangkan yang dilakukan cuma 50.000. Masih hutang 200 rumpuk sebulan. Ya, kumaha bayarna urang. Kadang-kadang ya tadi lah gitu ya. Di bulan puasa kita hanya berpikir atau misalkan hanya berusaha untuk bisa melakukan puasa. Gitu kan. Sedangkan masalah wajib hukum ibadah wajib lainnya itu kita kelewat. Itu yang puasa yang kelewat itu bisa digantikan dengan setelah bulan Ramadan bisa ya Pak ya? Itu kalau misalkan hukum misalkan itu kan dengan alasan tertentu. Pernah ada pertanyaan seperti ini. Ada pertanyaan semacam, Pak, ibadah puasa di bulan Ramadan itu kan wajib. Mencari nafkah untuk keluarga pun wajib. Nah, sedangkan saya usahanya kuli, macul misalkan ya di sawah, itu gimana Pak? Kalau saya sambil puasa menggarap sawah, ya bari panas-panasan, nggak kuat Pak. Akhirnya saya tinggalkan lah ibadah puasa. Tetapi saya melakukan hal yang wajib, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga. Itu sebenarnya sih hanya semacam alasan saja. Alasan alasan untuk meninggalkan puasa. Itu bisa menjadi suatu perdebatan saat itu. Suatu perdebatan. Padahal emang kalau memang kita dengan niat yang niat yang itikad yang kuat untuk melakukan puasa, dibawa kerja apapun sebenarnya bisa. Nah, itu kan ada waktu istirahatnya. Mungkin kita mulai kerja jam 8 dalam keadaan puasa. Nah, merasa capek atau haus lemah begitu jam 9 jam 10, apa salah sih kita berhenti dulu? Ya kan? Atau cuci muka dulu gitu kan. Itu kan bisa diakali lah aslinya sih. Iya kan? Iya. Dan misalkan ada majikan ada apapun, kita mungkin majikan pun akan merasakan suatu toleransi atau memaklumi lagi puasa kan. Waktu berduging 12 kita bisa istirahat. Bisa tiduran dulu kalau lemas, bisa mengumpulkan tenaga dulu. Aslinya bisa. Kalau itikad kita benar-benar kuat, puasa sambil kerja keras seperti apapun itu bisa dilakukan. Hanya sekarang dalihnya karena dalih tadi mencari nafkah pun untuk keluarga katanya wajib. Ngapain kita puasa? Di bawah puasa, wah nggak dapat duit nantinya katanya. Nah itu cuma alasan. Itulah perang fisabilillah. Perang fisabilillah di dalam diri kita di dalam waktu puasa, yaitu menahan nafsu. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan nafsu tadi. Berarti semua itu tergantung niat ya Pak? Tergantung kepada diri kita sendiri. Makanya di sini sebenarnya modal kita untuk melakukan ibadah di bulan puasa adalah kepada kita sendiri, bukan ketergantungan terhadap tadi ya. Kalau hukum itu yang udah ditetapkan, kalau hukum itu sudah ditetapkan mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang membatalkan, mana yang itu hanya memang udah ditetapkan kan. Kembali lagi ke situ. Kalau hanya kita berpatokan kepada hukum tadi, itu malah akan menjadi suatu perdebatan pada diri kita sebenarnya. Dengan berdebat pada diri kita sendiri, akhirnya kita berdebat orang lain. Banyak yang orang yang tidak puasa, tidak sholat, menyalahkan orang yang puasa yang melakukan sholat. Sekarang, jelas, uangnya irang, blesak, gak beli puasa, beli sholat.
nyalah nang wong puasa, gila si puasa usaha beli, gila si puasa ngapain puasa nafsu angger, nyalah nang percuma iraku puasa nah lapor haus bae dia ya kan aina malah dinyalahkan deweke beli puasa nyalahna wong puasa beli sah je puasa kan malah bikin ngomongnya tidak saja nggak boleh silakan itu hukumnya kalau kita tidak puasa tidak melakukan tadi sholat itu karena hukumnya wajib itu urusannya bukan dengan hablum minannas tapi hukumnya dengan Allah langsung silakan semuanya akan ada bertanggung jawaban. Bulan penuh berkah. Waduh, subhanallah. Subhanallah itu aslinya. Di bulan puasa ini banyak suatu keberkahan. Contohnya apa coba? Tahu nggak? Hal-hal yang berkah itu apa sesuatu yang mendapatkan kelebihan dari Allah. Berkah itu nambah. Apa? Mendapat suatu keberkahan dari Allah itu. Contoh kecilnya apa? Suatu keberkahan di bulan Ramadan. Yang tidak yang tidak ada di bulan-bulan biasa. Ini harus dicari. Bangun. Hah? Bangun di seperempat apa sepertiga malam. Iya. Memang kadang orang itu suka salah kaprah. Mencari pembenaran diri dengan mencari dalil yang seperti yang tadi itu dengan wah orang kerja itu wajib makanya nggak puasa nggak apa-apa lah kan saya juga sama saya juga ini berjuang buat keluarga nah makanya kalau itu sebenarnya tergantung niat kalau awal niatnya puasa dan akhirnya di tengah jalan nggak kuat nah itu juga kalau dalam agama juga memang nggak bisa dipaksakan kalau akhirnya sakit justru menyiksa diri sendiri itu pun dosa katanya. Ya makanya semuanya tergantung niat kerja niat puasa kalau ternyata di pertengahan jalan nggak kuat dan akhirnya akan menimbulkan sakit ya itu lebih baik ya menurut saya pernah dengar itu ya itu lebih baik buka daripada sakit itu kan menyiksa diri malah mendapat dosa katanya iya. Emang kadang orang seperti itu jadi belum diniatin nggak puasa harusnya kan diniatin dulu kerja tetap mau panas mau apa tetap kita niatnya puasa gitu. Kalau di tengah jalan nggak kuat ya itu udah berusaha. Nah yang penting ada usaha gitu. Iya. Soalnya kenapa sih kita diharuskan puasa? Hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Itu. Jadi untuk orang-orang yang beriman, untuk yang beriman itu orang yang benar-benar percaya bahwa ini adalah rukun wajibnya orang Islam. Gitu. Jadi kita tidak harus mencela. Kalau toh misalkan kita bisa melakukan tadi dengan niat kita untuk berpuasa, lakukan puasa sesuai apa yang kita ketahui. Jangan mengejar tentang pahala dan ganjarannya. Lakukan aja, gitu kan. Adapun misalkan kita tidak melakukan puasa, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai, gitu kan, kita mengeluarkan ucapan, ya puasa percuma. Nah itu bahaya, apalagi dengan dalil kita sih beli puasa apa kita sih menafkah, apa itu wajib, gak puasa juga wajar, itu jangan untuk pertanggungjawaban kepada diri kita sendiri. Jadi jangan menambah amalan rusaknya amalan dalam ibadah itu jangan ditambah-tambah. Terus beli puasa beli ibadah malah nyala uang kan puasa malah nambah repot awak kita malah sekian anak sering ada di postingan ya. Niat ingsun puasa dinas kiki lamun kuat lamun beli siapa kan itu kan subhanallah itu ngonyol kayak apa konyol gitu kan konyol dan itu malah bahasa tulisan seperti tadi itu banyak dipegang oleh orang-orang yang beralasan untuk tidak puasa niat ingsun puasa ning besok ya kiki ya itu udah diniatnya udah kayak gitu ya wis berarti niatnya udah niat nggak bener bulan sangat disayangkan kalau di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita nggak perlu lama-lama mencari seperti yang biasanya yang bukan di bulan Ramadan yang sholat 5 waktunya belang-belang ya harusnya ini diperbaiki di bulan puasa ini ya betul lomba-lomba untuk mencari pahala betul karena di bulan Ramadan ya insya Allah katanya saya juga belum begitu paham ya pahala itu akan berlipat kita dilakukan di bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu hanya setahun itu udah 1 bulan nggak tiap hari sangat disayangkan kalau sampai alasannya lah
kita sih ketinggalan sholat 5 waktu. Sayang kalau bisa malah harusnya diperbaiki. Iya. Dan sebenarnya kan ada lagi Kang Robi, ada lagi misalkan bahasa bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulannya ujian kita, bulan ujian kita, karena setelah bulan Ramadan itu akan masuk bulan Idul Fitri. Apa itu Fitri? Fitri apa? Fitrah. Suci. Jadi digodongnya itu adalah dalam selama 30 hari ini. Kalau kita menjadikan nanti kan dibersihkannya lagi dengan fitrah, ada fitrah di situ kan. Itu kembali kita ada yang keterangan yang menerangkan begitu kita lulus dalam ujian 1 bulan di bulan puasa ini, kita akan dikembalikan kesuciannya, kefitrahannya seperti bayi baru lahir lagi. Subhanallah. Karena itu sangat diidamkan sekali tuh yang namanya Idul Fitri atau Lebaran Rayaan itu sangat diidamkan sekali. Apanya? Duduk kelambi bagus ya. Duduk kupat tahu duduk jalan-jalan dudukan ya Fitri kalau lebih di bahas tentang Fitri ya. Subhanallah. Apalagi ini keberkahan tadi ya, keberkahan. Justru Bapak lebih tertarik di bulan Ramadan itu masalah sholat. Kenapa? Walaupun mungkin nggak tahu sholatnya, Bapak tidak terlalu menjurus tentang sholat saya mau diterima apa enggaknya. Karena sampai sekarang Bapak nggak tahu siapa sih panitia penerima pahala sholat gitu. Kalau tahu nih, kalau Bapak kalau tahu panitia penerima amalan sholat, tak tekani, sogok bagus panitia ya. Gitu. Yang penting melakukan, terima dan enggaknya itu urusan kita dengan Allah. Masalah khusyuan, masalah bener enggaknya sholatnya, bener enggak bacaan sholatnya, itu nanti itu pokoknya kita mengerjakan dulu baru belajar gitu. Jangan belajar dulu baru mengerjakan. Nah, dalam kenapa Bapak tertarik dengan sholat di bulan Ramadan ini? Yang kita tahu misalkan sholat wajib itu ada 5 waktu, mungkin tambahannya ada qobliyah ya, sama ba'diyah. Nah, di bulan puasa itu ada yang dinamakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada yang mengatakan 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, gitu kan. Itu boleh, itu semuanya sunnah sama gitu kan. Nah, sedangkan misalkan yang melakukan 23 rakaat itu dihitung sama Bapak 23 rakaat itu tarawihnya. Tarawihnya itu berapa? 20. Yang 3 adalah witir. 30, yang 3-nya witir terakhir tuh ya. Nah, ditambah sholat isya 4 rakaat, 23 tambah 4 udah 27 rakaat. Ditambah qobliyah sebelum qobliyah isyanya, sebelum sholat isya kita 2 rakaat dulu. 27 tambah 2 berapa? 29. Ditambah ba'da isya sebelum kita melakukan sholat tarawih. Dilakukan cuman waktu jam 7 sampai jam 8. Subhanallah, 1 jam tanpa disadari. Ya Allah, saya kok mampu ya melakukan dalam 1 jam sholat sampai 33 rakaat. Bangga tidak? Kita harus bangga dengan diri kita sendiri loh. Itu hal yang emang tidak kita sadarkan. Iya kan tadi, karena kenapa kita tidak pikir ke sana? Karena emang niatnya kita lillah. Nah, waitunya kita melangkahkan untuk melakukan sholat tarawih. Tapi kita mengerjakan begitu adzan yang menunggu qomat, kita kan melakukan sholat 2 rakaat ya, qobliyah isya ya, qobliyah isya sebelum melakukan sholat isya. Udah dapat 2 rakaat, terus sholat isya 4 rakaat. Setelah sholat isya menunggu Bilal, itu sholat lagi 2 rakaat. Sudah jelas 8 rakaat sebelum masuk ke tarawih. Begitu, ya Allah subhanallah, kok saya bisa ya Allah. Makanya disuruh rasa syukurnya, terima kasih ya Allah, besok berikan saya kesehatan yang lebih lagi ya Allah. Hilangkan ngantuk, hilangkan lelah saya, karena saya sangat senang sekali dan merasa bangga, bersyukur telah diberikan kesehatan masih bisa melakukan sholat dalam waktu 1 jam 33 rakaat. Bayangkan, subhanallah. Kita terima dan enggaknya itu wallahu a'lam, urusannya dengan Allah. Saya tidak tahu, Bapak tidak tahu hal seperti itu. So, bayangkan dikali, maaf, kita hitung-hitungan aja secara logika aja udah. Dalam 1 malam, misalkan dalam 1 malam itu 33, kalau kita melakukan tadi ya 33 rakaat dikali 30 hari Kang Rogi. Berapa?
bisa gitu. Ya itu juga kalau itu pasti perdebatan banyak, tapi Ya. tetap kita juga kan itu kan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Terima dan enggaknya, ya. Nah itu nanti kalau untuk masalah kecepatan, masuk kecepatan kan biasanya kalau misalkan imamnya lebih paham itu sebelum memulai sholat tarawih itu mengumumkan kepada makmum itu kalau bisa begitu masuk ke dalam sholat tarawih baca subhanallah wa bihamdi itu yang 3 kali. Cuma 1 kali subhanallah wa bihamdi. Jadi ramad Allah sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Udah. Nah, begitu sujudnya itu jangan 3 kali. Kalau 3 kali malah terburu-buru. Iya, enggak ketemu. Enggak ketemu. Imamnya udah berdiri, Iya. kita masih baca. Fatihahnya itu kan wajib dalam sholat itu, Fatihah itu wajib. Iya. Gitu Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar kabirohan itu jarang dibacakan. Langsung Nah, Al-Fatihah. begitu imam membacakan surat Al-Fatihah, kita ngikutin Al-Fatihah. Nah, harusnya makmum itu kan membacakan Al-Fatihah itu begitu imam membacakan surat. Iya. Kalau begitu kulhu, nggak kebayang lagi. Wah, malah Fatihahnya rusak. Masih mending kita mendengarkan imam. Nah, iya. Iya, begitu imam membacakan surat Al-Fatihah, kita ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masih mending kita ikutin aja. Ya keuntungannya jadi makmum seperti itu. Nah, kita kan sudah di anda. Ngikutin imam. Wait Allah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman 1 kali aja. Jangan memaksakan untuk membaca 3 kali. Iya, malah jadinya enggak ngikutin imam. Dan ngikutin imam nantinya. Itu sholat sendiri namanya. Biarkan. Biasanya imam itu ngasih tahu, tolong maaf untuk para makmum nanti dalam sholat tarawih untuk membacakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa a'lanya itu cukup dengan 1 kali saja. Nah itulah keberkahan. Kenapa sampai di bulan Ramadan itu bisa begitu kita melakukan ibadah di bulan puasa dan di ada keterangan akan dikembalikan kesuciannya seperti bayi yang baru lahir. Ya sok dikali sholat 33 rakaat dalam 1 malam dikali 30 hari. Ya. Nggak mungkin lah dalam misalkan 33 rakaat itu kita tidak ada kehusuan 1 rakaat pun. Tidak mungkin, pasti ada. 1 kalimat kehusuan itu pasti ada. Walaupun kita ngelamun masih baring ngantuk pun gitu kan. Dari 33 rakaat yang kita kerjakan dalam 1 malam, mungkin setitik 1 ayat itu pasti akan nempel. Dikali itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Akan menghapus misalkan amalan-amalan yang kejelekan yang telah kita lakukan tadi. Makanya benar. Di situ kita membenarkan bahwa siapapun yang melakukan ibadah di bulan puasa akan disucikan nanti di bulan fitrinya. Nah, kita tidak melakukan puasa, Pak, oli taraweh beli. Gimana kalau ya? Oli beli, sih taraweh beli, puasa beli. Waduh. Puasa mereka dikejar. Iya, logika kita gimana kita mau ke fitrinya? Gimana kita mau disucikan sama Allah dia dari dosanya? Ya rugi. Iya. Ya rugi besar lah. Kita ketemu lagi nggak tahun depan. Sayang kalau di bulan Ramadan itu. Iya rugi. Doa Rajab, doa di bulan Rajab, Roh masuk di bulan Roh. Roh itu bulan sebelum masuk ke Ramadan. Ya kan itu ada bahasa maca Yasin 3 kali. Di situ ada 1 doa kita meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan usiaku. Berikan kesempatan kepada hamba untuk hidup lebih lama lagi dalam dunia ini untuk memperbaiki ibadah-ibadahku ya Rabb. Doanya sih iya, jalur dipanjangkan umur supaya kita bisa masuk di bulan Ramadan untuk memenuhi ibadah. Bukti ya, Allah diberi di paiki umurnya di urip diperpanjang. Sira ku piye? Jadi jalur kusiang apa jalur panjang umur ngelakukan ibadah. Iya, kenapa kita beli jalur mati ya? Sayang. Ingkar janjinya kepada manusia sih masih bisa ditoleransi ya. Nah sekarang kan balik lagi kalau ingkar janjinya kepada Allah, apa yang bakal kita dapat? Iya jadi bingung kita mau ngobrolnya bingung dari apa ya? Jadi ngerasa dari disitu ya udah ya rugi. Yang sangat dirugikan kalau di bulan Ramadan itu kita nggak berlomba-lomba untuk mencari pahala. Waktu khairah, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Apapun itu semacam apa-apa. Malas misalkan tidur sampai tidurnya pun dikatakan ibadah. Apalagi melakukan hal ibadahnya. Itu hanya kita membicarakan tentang masalah tadi sholat doang. Belum amalan-amalan yang lain ya, model sodako. Nah sekarang bulan puasa itu pengeluaran ekonomi, masa pak ekonomi itu lebih besar pengeluarannya daripada bulan sekarang. Harus kudu tuku kolak, gawe gorengan, wah itu semacam-macam lah. Walaupun makan-makannya cuma maghrib bari sahur doang, tapi pengeluarannya lebih gede. Tapi karena keberkahan di kono, rezekian
rezekinya udah disiapkan oleh Allah untuk umat manusia, untuk umat Islam di bulan Ramadan. Allah telah menyiapkan itu, subhanallah. Karena masuk lagi kepada doa yang kedua tadi, meminta banyak rezekinya yang berkah, meminta rezeki yang banyak dan berkah untuk bekal ibadahku ya Allah. Tanpa diduga-duga. Asli. Rezekinya pun sudah disiapkan oleh Allah untuk perbekalan di bulan Ramadan. Ya buktinya yang biasa itu unggal dina bilokan mangan kolak, bilokan gawe kolak. Iya kan? Bisa beli goreng, gawe goreng, apapun itu bisa. Apapun yang ingin kadang-kadang ada. Itu pasti akan digampangkan, akan dimudahkan. Nah itu sebutnya barokah. Itu rezekinya. Itu ya. Nah, sayang, benar kata Robi, itu sayang, sangat disayangkan. Yuk kita berlomba-lomba. Kenapa? Jangan kita beranggapan hati kita jangan terpaku atau jangan ada bahasa ya wis lah kita wis sangat dina beli puasa ya wis tanggung. Nah itu kok baiklah sekian lebih weru berarti kok tahun arep baiklah kang bener. Waduh, mending mau nyampe iki. Ono maksudnya tidak ada bahasa tanggung, tidak ada bahasa kedua bagi kita. Karena tadi kalau misalkan ada seorang kiai, seorang ulama yang mengkhutbahkan kepada orang yang telah meninggal di alam kubur, mungkin itu hanya sebatas celotehan belaka. Dalam arti kita nyuruh puasa, nyuruh sholat kepada orang yang terbujur kaku, itu mungkin si jasad itu tidak akan bangun dan melakukan apa yang diperintahkan tadi. Karena mati jasad itu, jasadnya sudah tidak ada beruh, jadi tidak bisa melakukan apapun. Nah kita yang awalnya mungkin kita juga sama mati. Dalam kematian itu adalah mati keimanan kita, mati keimanan kita untuk melakukan ibadah di bulan puasa. Nah sekarang ya tadi yang mati kita hidupkan, keimanan kita hidupkan lagi. Yang penting tujuan kita jangan mengejar pahala, kita lakukan hal suatu kewajiban. Karena melakukan suatu kewajiban itu sudah jelas-jelas akan mendapatkan ganjaran. Semacam kita gaji misalkan 1 hari dibayar cuma 200.000 ya. Si bos ngongkon lembur, kira lembur ya, bunyikian dinakian gitu. Nah, secara logika kalau si bos kita atau majikan kita ngongkon lembur, otomatis ya kita akan mendapatkan upah yang lebih. Iya kan? Iya, udah jelas lah. Selain mendapatkan gaji pokok, kita akan mendapatkan gaji tambahan dengan lembur tadi. Sama. Nah, kalau kita melakukan setiap perintah daripada atasan, otomatis atasan kita akan senang. Ya, apapun yang kita butuhkan pasti diperhatikan. Waduh, subhanallah. Apalagi urusan dengan Allah. Ya, pengen urip bahagia, urip senang, urip sehat, ya, sejahtera. Dekati, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Mengerjakan perintah majikan baik, majikan pasti sayang nih kita, pasti disayang ya. Lah iyalah. Bos, punya duit. Oh iya, menurut sih kita nih majikan. Apalagi kita mengikuti perintah-perintah Allah. Ayo. Ya, ada sedikit suatu kegagalan dalam diri saya ya. Sholat wajib ya. Ketika orang-orang seperti saya kerjanya misalkan kulit, otomatis kotor, kena debu, kena semen, kena apalah ya. Terus setidaknya kotor, kena hadas. Kalau kulit kan kebanyakan kalau perbuang hadasnya langsung sembarang gitu, nggak dicuci kembali. Nah sedangkan sholat itu kan katanya harus mencucikan diri. Nah di dalam itu kita ingin melakukan sholat, cuman ada kegagalan itu di situ gitu loh. Nah jadi kita tidak melakukan gitu loh, karena kita terhalang oleh pakaian kotor. Iya. Nah itu untuk cara mengatasinya seperti apa? Apakah kita boleh dilanjutkan untuk melakukan sholat atau gimana gitu? Ya. Solusinya gitu. Solusinya tergantung dari niat juga ya Pak. Kembali lagi. Ya emang tadi sholat itu ada hukum untuk berwudu. Sebelum melakukan sholat itu harus berwudu dulu, gitu kan. Tapi digulati ayat itu tidak ada sholat harus wudu dulu. Bab wudu itu kalau kita kupas bab wudu itu adanya di fikih, adanya. Iya, sok dilihat dari Al-Quran yang 30 juz itu tidak ada bahasa perintah Allah langsung harus berwudu, tidak ada.
Kalau perintah sholat itu ada. Kalau perintah, wahai misalkan hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berwudu sebelum sholat, itu tidak ada. Maaf, kalau saya belum menemukan, Kalau ada pun memang nggak tahu nih. Saya tidak menemukan, Bapak belum menemukan ada kalimat tentang diharuskannya berwudu dulu sebelum sholat. Kita ambil ke logika aja. Kenapa sih? Kita lihat gerakan-gerakan dari wudu aja. Sebelum kita melakukan sholat harus berwudu katanya. Kenapa? Bokat kita tadi us ngemek kotoran, us ngemek halwatu, jadi dibasuh dikit tangannya. Iya kan, beli wajar lah, pakai oli apa kita langsung sholat, ya cuci biaya dikit, anu aja kan ya. Terus misalkan bokat nih kayaknya ada debu apa ya diraupi, bokat sikil anu ya dibasuhi ya kan ya. Itu adalah fikih, ilmu fikih. Jadi bahasanya ke fikih nanti bahasanya luas. Nah itulah kerancuan dan ketakutan sampai keraguan umat tidak mau melakukan sholat itu karena berhubungan dengan ilmu tadi. Bukan berarti Bapak tidak mengharuskan tidak mengharuskan belajar fikih. Fikih harus dipelajari. Ilmu fikih itu harus dipelajari. Karena untuk melakukan kesahan sholat, gitu kan? Sholat. Terus berpegang kepada hal seperti tadi, banyak akan keraguan dan kerancuan kita melakukan suatu ibadah. Kotor setitik pun pasti merasakan rancu. Asli. Iya. Nah tadi larinya kan nggak pahala. Iya. Ya sekarang misalkan yang wudu yang pakaiannya bersih, ya selain pakai bersih berwudu terus sholat belum tentu kan. Hukumnya kan dengan Allah katanya. Sampai nanti tetap sholat begitu wudu adus gede kita tetap mancing nih tajuk istirahat tuh gak najis. Loh iya. Lamun dia pengen bersih ya belek dong. Belek kadut teh. Ini wetenge ku kotoran kabeh. Anak geti, anak apa segala macam tuh. Tetap kita jangan melakukan. Tetap yang namanya wajib tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Adapun misalkan baju kotor atau misalkan kita ada najis sebagai sesuatu, toh di situ bisa kita lakukan. Ya bisa loh usaha, bisa mandi dulu. Ya kan? Lebih bersihnya gitu kan. Atau misalkan diniati di rumahnya membawa pakaian bersih, pakai sarung. Wah, susah. Itu hanya sebatas kalau pertanyaannya tadi kenapa apakah bisa terus dilakukan? Ya, niati, tergantung kepada niat. Kalau toh misalkan bekerja kita di luar kota, belajar kita kerja dengan kotor-kotoran, kalau niat di rumah itu sudah bawa yang bersih. Kadang orang emang seperti itu, mencari celah kita untuk meninggalkan kewajiban dengan dalil-dalil kotor kan nggak diterima nanti kan seperti itu. Jadi mencari dalil sendiri. Apalagi sekarang kita tajuk-tajuk udah masjid besar, sarung apa tuh udah ada, udah disiapkan. Iya kan di bak aja dulu, dikresek aja selepakan kotor. Ini sarung lagi. Kalau niatnya pengen sholat ya harusnya bawa tidak bersih. Itu hanya sebatas alasan. Nah karena tadi kita telat. Nah itu maka dasarnya beli niat. Di sholat mana kan alasannya kotor ya alasannya. Itu. Silakan kita jadi dengan hukum, kalau dengan urusan hukum wajib kita tidak bisa berpikir alasan, tergantung kepada diri kita sendiri. Tidak ada sedikit alasan pun untuk meninggalkan sholat. Karena yang nilai itu kan bukan manusia. Bukan, langsung. Iya, kita dapat diterima nggak sholatnya atau jangankan yang kotor, yang bersih juga belum tentu diterima. Nah, kan gitu kan. Jadi ya semuanya tergantung niat kita itu mau menjalankan kewajiban atau enggak gitu aja. Kalau masalah kotor enggaknya ya bisa disiasati dengan ya seperti kata Bapak. Kalau emang niatnya bersih karena takut kotor jadinya sholatnya ragu, ya bawa yang bersih. Ini hati ya. Biar yakin ya. Kalau saya pribadi sih karena kondisi yang tidak memungkinkan orang mau sholat wajib dimanapun juga bisa. Nah itu pun ya sama masalah kiblat. Kita pun kalau misalnya tidak mengetahui kemana sih kiblatnya, tergantung niat kita. Ya udah. Kemanapun kalau kita nggak tahu kiblat ya Pak, maaf kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Ya kemanapun sebenarnya kita nggak ada masalah kalau memang nggak tahu kiblat. Tapi kalau tahu kiblat teman madep mana? Nah itu yang justru ini tahu kalau kita nggak tahu kiblat kemanapun sebenarnya boleh katanya itu Pak. Bener nggak? Iya. Sebenarnya ada lagi pertanyaan guyonan. Kalau ditanya nih, misalkan udah tahu ya, kalau begitu sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau pertanyaan sebenarnya sholat itu menghadap yang di Ka'bah. Tembok kan? Iya Ka'bah ada temboknya.
ada yang bawa ke tembok ke kiblat ya. Sedangkan kiblat kita sudah tahu kan. Kalau sholatnya ngadep Ka'bah mah orang-orang yang sholat di Mekah. Kalau orang yang sholat di masjid ngadep ke tembok. Iya. Konon katanya kan di Makkah itu gitu ya muter ya. Ya, itu. Konon yang mana di mana. Kiblatnya beda-beda. Jawaban yang benar dasar hakikatnya sholat sebenarnya menghadap kemana? Menghadap kepada Allah. Iya. Kalau kita jawaban hakikatnya sholat itu menghadap kepada Allah, ya itu tadi Allah itu ada di mana-mana. Maka anda sobat kaum ingat tuh bahasa tadi ya. Iya. Sholat itu menghadap kepada Allah. Jadi Allah itu ada di mana-mana. Makanya nunjukin kan Allah ada di Allah Ada yang muter. Ada lagi satu rakaat kita ngadepkan Allahu Akbar, itu rakaat kedua Allahu Akbar, rakaat ketiga Allahu Akbar. Kenapa mengonon? Ya Allah ada di sini bermana Allah. Nah, itu masih salah kaprah enggak? Salah kaprah. Itu salah mengartikan suatu apa ya? Suatu dalil ya, Pak. Iya, Kebanyakan Allah itu ada di mana-mana, akhirnya asal sholatnya di mana aja. Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan kita termakan oleh tadi. Dan intinya aslinya itu misteri yang tadi yang harus dikupas tadi. Kenapa kita merasa berat untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan kita ibadah? Itulah ternyata dasarnya kita telah terjerumus dan dijerumuskan oleh musuh kita. Dan itu yang tidak pernah terkupas oleh kita semua. Karena tujuan setan, tujuan iblis dikekalkan hidup di alam dunia itu adalah merusak tatanan keimanan seseorang. Berarti kita dirusak tanpa disadari, kita telah dirumuskan oleh makhluk yang tadi, termasuk mungkin kita. Nah, sadarnya ke sana, kita jangan mencari dalil, jangan mencari alasan. Oh iya Allah, ternyata saya pernah tergoda. Makanya awali doa dengan takut. Jangan hanya bismillah, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan-godaan setan. Itu sebenarnya yang akan merusak tatanan keibadah kita. Sehingga apa? Sudah jelas kita tidak melakukan, si iblis tetap membisikkan, wah nggak apa-apa kamu tidak melakukan juga karena kamu tuh beralasan gini-gini, mencari alasan. Iya, mencari alasan. Iya, malah Pembenaran diri. malah menyalahkan. Nah, sadarnya ke sana ternyata kita telah dirasuki dan telah dijerumuskan oleh tadi makhluk yang dikatakan oleh Allah tadi, yaitu sama iblis. Karena jangan sampai disamakan antara godaan dan cobaan. Kalau cobaan itu mutlak datangnya dari Allah, kalau godaan itu adalah dari musuh kita, yaitu iblis. Banyak yang tergelincir sekarang, apalagi zaman sekarang. Nah, jadi ada terbersit terbersit sepintas rasa kepanasaran mungkin ya dari topik obrolan tadi tentang ibadah yang berlebihan. Konon katanya ibadah itu harus dengan khusyuk. Iya. Ya. Tapi itu tadi yang mau ditanyakan, kategori khusyuk dalam beribadah itu yang seperti apa? Dalam saya gitu menjalankan ibadah gitu kan, sholat, belajar dari kecil sampai sekarang pun masih belum paham tentang khusyuk dalam beribadah gitu kan. Ya dalam ya kita fair lah dalam kenyataannya kita dalam beribadah. Begitu udah khusyuk Allahu Akbar, Kreket, bluk. Ada yang ketawa kedengeran, ada Wetang yang kruyuk-kruyuk. Nah, itu maksudnya kategori khusyuk dalam beribadah itu yang seperti apa gitu kan. Karena kebanyakan sekarang tuh ibadah itu sholat ya terutama. Iya, di sholat cuman apa ya, mengejar kewajiban doang ya. Nah, iya makanya kategori khusyuk dalam beribadah sholat itu di mana gitu kan? Yang Sholat, seperti apa gitu kan? Pun masalah kehusuan ya sampai sekarang juga kalau nanya ke ahli-ahli ahli-ahli ibadah tentang masalah kehusuan sholat itu, kalau misalkan ada yang menerangkan khusus sholat itu bener-bener katanya 5 indera itu benar-benar khusyuk pada Allah. Minimal kita begitu takbir Allahu Akbar, mencari sosok Allah itu tidak akan, wujud Allah tidak bisa ya kan. Minimal kita dengan kalimat huruf alif lam lam Allahu Akbar itu merupakan suatu wajib sholat dengan takbir Allahu Akbar. Allah maha besar, akbarnya itu kan besar, berarti segala sesuatu adalah milik Allah. Nah, mencari kalimat kata Allah yang kita ucapkan, kalau menurut Bapak cukuplah gitu kan, dengan kalimat tadi tulisan aja Allah alif lam Allahu Akbar. Sudah menemukan kalimat itu aja udah khusyuk. Nah, itu. Adapun misalkan tadi begitu Allahu Akbar kabir, kiri kumotor. Kabir, alhamdulillah kabir. Kiri. Itu
Ya, ya itu enggak semuanya pasti kita mempunyai kuping yang normal atau misalnya Allah Akbar terasi sa. Apa pada ngentut? Jengkol sa. Berarti Pasti kan udah nggak kecium. khusyuk tuh ya? Berarti kan udah nggak khusyuk. Nah, khususnya Nah khusyuk itu yang seperti apa? Iya, itu tidak mungkin kalau manusia normal kayaknya untuk sholat seperti itu tidak bisa untuk khusyuk masalah indah tadi ya. Kalau menurut penuan Bapak khusyuk sholat itu justru sesudahnya dari akhlatul kalimah. Jadi orang yang sholat yang khusyuk dalam sholatnya itu mereka tidak akan melakukan perbuatan yang tidak mungkar. Bukan lagi melakukan sholatnya, tapi orang yang khusyuk dalam melakukan sholatnya di rumah tangganya hubungannya baik dengan tetangga baik dengan sesamanya baik, ya kan? Berarti masuk pada akhlakul karimah. Jadi perilaku kehidupannya, ya, saya cara tata sopannya, bicara dengan yang atas usia kita, gitu kan, menghormati pendapat orang lain. Nah, khusyuk dalam orang yang khusyuk dalam melakukan sholatnya terlihat dari akhlak karimahnya. Akhlak itu apa? Perbuatan sehari-harinya. Sholatnya wekel, jenggote dawa, misalkan apa? Ya, tetapi kehidupan di rumah tangganya tukaran bae bari tapi bari tangga beli atur, tapi sholatnya wekel. Itu. Jadi ada toleransi saling harga menghargainya, ada ya saling hormat menghormatinya, ada gitu kan. Masak misalkan jengkol ke cium ke tetangga ya minimal sayure tadi dibagi nang dagang itu adalah kategori sholat. Adapun misalnya orang makrifat menerangkan gerakan sholat itu di kategori kemarifatan, katanya salam itu harus nengok tetangga kiri ke kanan lah gitu kan. Ada sujud itu emang kita misalkan harus benar-benar tunduk gitu kan, terus sujud banyak lah keterangan seperti itu. Nah, tadi jawabannya orang yang khusyuk sholat itu bukan lagi mengerjakannya. Kalau lagi mengerjakannya itu kayaknya nggak ada. iya, Tidak ada. nah, semua orang pasti Tidak ada. apalagi pendengarannya kan ini pasti Normal, iya. Indranya kan aktif semua dia. Iya, karena nyamuk menggigit. Mungkin 1 menit 2 menit bisa khusyuk dia, tapi lama-lama ya bisa. Takbiratul ihram. Jadi di situ kuncinya dari takbiratul ihram. Kalau Fatihah itu wajib, tadi khusyuknya dari kalimat Allah. Berarti kita sholat fardu maghrib gitu kan. Allah sentakan pertama, lamun itu gasan pertama, Allahu Akbar. Asal kita mengingat. Sholat itu kan soalnya ada di kalimatnya inna sholati wa nusuki wa mahyati wa mamati. Sesungguhnya sholatku, puasaku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Jadi di awalnya harus dikuncinya. Kata kuncinya itu Allah. Jangan mencari Allah. Kalau ketemu ya. Iya. Nah, itu ada gerakan-gerakan semacam Allah. Gugulat tuh. Nah, ya. Ada. Ya, kadang pernah lihat itu Yes. ada orang sholat tuh lama, Gugulat. kadang juga gini. Durasinya lama. Gugulat sih. Jadi untuk menggampangkannya, Bapak tadi kunci Bapak yang Bapak yang nggak tahu deh itu bener enggaknya kunci Bapak sih begitu takbir itu begitu Allah kalimat. Iya, alif ke kalimah Allah itu begitu Allah begitu hak manjuk ke hu Allahu Akbar. Semua Allah Akbar itu semua termasuk saya itu lagi ngadep Allah. Udah tidak ada apa-apa. Bukan apa-apa. Jadi ada godaan suara, godaan wangi-wangian atau misalkan seperti apa, itu adalah Akbar. Itu adalah kuasa Allah. Inilah saya gitu kan, yang tidak ada berupaya mengarahkan suatu khusyuk. Kuncinya itu aja. Allahu Akbar. Baru kita berserah diri dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyati ya Allah. Aku melakukan sholat hari itu bukan untuk siapa-siapa. Jadi bukan untuk malaikat yang mencatatkan amal kebaikan, bukan untuk mertua saya supaya lebih sayang lagi, bukan supaya misalkan santri sholatnya rajin. Inna sholati wa nusuki wa Berarti yang namanya mahyati. khusyuk itu berarti harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada perbaikan. Akhlak. Ya. Nah, Berarti tadi. di puasa juga memang harus khusyuk berarti, Pak. Betul. Nah, khusyuk karena saya juga pernah dengar Betul. ikutilah puasa itu puasa ular, jangan puasa ulat, bukan puasa ular. Kalau puasa ular kan puasa ular itu maksudnya gini. Ular itu kalau untuk ganti kulit itu kan biasanya puasa. Iya. Tapi setelah dia ganti kulit, semua tabiat apanya tetap, mukanya tetap kayak gitu.
tabiatnya tetap kayak mokon, Ular. sifatnya kayak mokon. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Beda dengan yang namanya puasa ulat. Kalau puasa ulat, Bopong, dia bener-bener puasanya itu Iya. Ada perubahan. ada perubahan Iya. dari cara makannya udah berubah. Biasanya makan daun apa ulat, sekarang berubah untuk jadi makan madu. Iya. Malah berguna untuk penyerbukan. Itu kan Bunga, penyerbukan iya. juga Bunga. pupuk-pupuk Pupuk. berguna untuk iya. penyerbukan, berarti bermanfaat untuk masyarakat lah kalau manusia itu. gitu. Jadi puasa juga harus khusyuk. Iya. Khusyuk dalam artian nanti ya bisa setelah puasa kita harus bisa memperbaiki tingkah laku yang Nah iya. biasa Nah. kita tahu ini tadi jelek, berarti harus yang baik. Makanya lebih baik puasa itu mengikuti puasa ulat katanya gitu. Betul, itu secara ilmu hikmah itu ya, maksudnya pada ilmu hikmah itu diibaratkan kalau bahasa Sundanya kesirokatan. Ini benar. Puasa Ramadan yaitu untuk menghindari nafsu lah ya, untuk menjaga hawa nafsu kita yang tadinya makan di siang hari kita tahan, tidak makan di siang hari, yang tadinya kita gampang jotos uang, nahan emosi gitu kan. Nah itu kan sudah jelas merubah perilaku. Nah, Ya kan harus bisa itu di dalam hal melakukan puasanya gitu kan. Sama sholat juga tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, iya gitu kan. Yuk di dalam misalkan 5 menit puasa sholat duhur misalkan, kita walaupun nyolong ya kan, kata ini kan nyolong, tapi begitu sholat kamu waktu begitu sholat aja nyolong dikit, cukup itu 4 rakaat dikit, meneng tahan Allahu Akbar, ini dompetnya tapi jangan lakukan, silakan berniat sih nggak apa-apa. Nggak, tugasnya tukang paling gitu kan, begitu masuk sholat, masuk masjid dia wudhu gitu kan, pasti dia pencoleng, lihat gitu kan, ada yang sholat di situ ada HP ditaruh di tas gitu, Allahu Akbar, sikat los, nggak apa-apa, niat juga apa-apa, silakan, tapi jangan dilakukan begitu dia belum menyelesaikan 4 rakaat itu maksudnya. Nah adapun yang tadi bisa setelah kita melakukan kalau bisa ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa tadi, itu setelah bukan ke menahan nafsunya gitu kan, bukan hanya lagi puasa saja, tetapi setelah selesai bulan Ramadan pun sudah terlatih akhirnya. Dia kan sudah terlatih tidak melakukan dan bisa menahan emosi, menahan nafsu. Makan pun mungkin nanti akan tidak di inilah ya, nggak terlalu waktu itu iya itu udah berlatih puasa. Ini ujian, namanya keujian. Itu jadi kembali bahwa kekhusyuan ibadah itu ditentukan oleh akhlakul karimah kita dalam sehari-harinya. Ada perubahannya. Iya itu, jadi misalkan kalau memang kita dikategorikan adalah ya alhamdulillah subhanallah, dan semoga aja kita berdoa semoga mungkin kita semua yang selalu berkumpul dan bersilaturahmi, ada bahasa katanya istiqomah tawasulan, di rumahnya pun ada istiqomah zikiran. Itu yang dilakukan oleh kita semua di Jejer Jati ini akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ini ya yang harus kita syukuri, karena tidak lain ada lagi doa, ya Allah golongkanlah hamba kepada golongan orang-orang soleh sebelummu ya Rabb, golongkan dan masukkanlah hamba kepada golongan orang pilihanmu ya Allah. Ya, golongkanlah hamba ya Allah kelak nanti di akhirat itu disatukan dengan golongan orang yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Ya, syafaat itu adalah mendapatkan tuntunan, mendapatkan suatu tuntunan, bertunjuk ihdinas siratal mustaqimnya benar-benar ke jalan yang baik. Makanya itu syukuran. Ya kan? Alhamdulillah kita harus bersyukur dikumpulkan oleh Allah, gerak tubuh kita rujuk ilallah min ilmu inilah, kita dikumpulkan dengan orang-orang dengan seperti itu, walaupun kita tidak mengakui kita orang baik, kita tidak mengakui orang yang beristiqomah yang baik, tetapi bukti nyatanya ya tadi telah dirasakan oleh kita semua. Nah, kembali pada topik pembicaraan kita, ternyata memang banyak misteri yang belum terkupas di dalam bulan Ramadan ini, terutama tentang masalah ibadah kita di bulan Ramadan. Sebaiknya mungkin ya tadi kita kembali lagi, perbaiki, jangan mencari alasan dalam ibadah, tetapi carilah alasan bagaimana cara untuk kita bisa melakukan ibadah. Kembali lagi kepada kategori bulan Ramadan ya, atau bulan suci puasa ini, katanya di bulan Ramadan itu ada malam-malam istimewa katanya, yaitu bertepatan kepada
hari akhir bulan Ramadan. Nah, yang dikatakan bulan itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apa sih sebenarnya di dalam keistimewaan di malam Lailatul Qadar itu, dan apa yang harus kita lakukan di malam itu? 10 hari pertama di bulan Ramadan itu masuk kategori babak penyisihan. Jadi menyaring. Awalnya masjid penuh dengan orang tarawih. Tahajud sampai jam 10, jam 11, dong banyak. Mengaji satu hari puasa, woi, pirang kebet. Ya kan, tapi 1-2 hari sampai begitu 10 menginjak 10 hari, ya masjid mulai kosong lagi. Ngaji pun mulai ngendor lagi. Yang puasa pun ya tadi, awal-awal mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari lagi libur ya, lagi libur belum bapak kerjanya lagi libur, pakainya masih puasa. Itu makat gawe, jebol. Hormati cenah. Hormati doang katanya. Enggak. Orang akhir doang. Itu belum penyisihan. Penyisihan itu 10 hari. Gitu babak penyisihan itu 10 hari kita penyisihan. Lulus enggak dalam 10 hari. 10 hari kita lulus, masuk ke 10 hari kedua yaitu babak semifinal. Nah, inilah itu godaannya akan lebih besar lagi dan keberkahannya dilipatkan lagi oleh Allah. Kenapa? Karena ada malam-malam yang telah ditentukan keistimewaannya oleh Allah, yaitu Lailatul Qadar. Yang dikategori apa yang diartikan Lailatul Qadar itu adalah malam 1000. Nah, di situ juga ada misalkan malam-malam yang lebih diistimewakan yang disebutkan malam nuzul Quran. Malam ini anugerah dari Allah, kita mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan petunjuk untuk hal-hal yang tadi katakan. Oh iya, ada 33 rakaat ya, ditambah lagi misalnya ya sok jumlah lah 33 rakaat, belum kita misalkan di maghribnya ya, di lohornya, di asal. Wah, subhanallah sebeli hitung Bu. Allahu akbar, subhanallah. Jadi tanpa disangka-sangka ibadah kita. Ya, mungkin malam ini Allah sedang menurunkan suatu hidayah ya kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita ke depannya. Ya. Jadi itu belum mendekati semifinal. Ruginya sih kalau saya pribadi sih ya tadi ya, karena ya mungkin rutinitas kerja ya. Kalau mungkin dari wajibnya sih insya Allah ya diterima enggaknya kan tadi ya, tapi dijalankan gitu kan. Masalah puasanya insya Allah gitu kan, diterimanya enggak juga nggak tahu. Nah ini untuk melakukan ke taraweh itu jadi perdebatan antara lahir dan batiniah gitu kan. Dikala batiniah ingin melakukan sholat taraweh, tapi tadi lahiriah pegel. bukan pegel. Masih jam kerja. Jadi menyikapi itu harus gimana? Kadang terbelit, aing mikiran pagawean mendingan tinggalkan pagawean aing. Nah jadi tadi sempat ada perdebatan dan pertarungan antara lahiriah dan batiniah gitu kan. Dikala batiniah ingin melakukan, tapi tadi aktivitas rutinitas itu yang bikin, nah itu menyikapinya harus seperti apa? Ya tadi siasat, iblis itu ahli siasat. Iblis itu ahli siasat bagaimana mensiasati supaya kita tidak melakukan ibadah. Siasat seperti itu. Nah, dikala misalkan di bulan puasa aktivitas kita ada di malam hari misalkan ya. Misalkan tarawih itu adanya di waktu isya. Lamanya 1 jam lah ya, 1 jam 8 misalkan, kalau misalkan itu cepat gitu. Paling lama sampai setengah 9. Kita siasati yowis, karena kita lagi kerja ya, karena kita lagi kerja kita biarkan tarawih, tapi kita pengen sholat isya ya Pak ya. Teka ning masjid niatnya sholat isya, kita yakin engkau pasti melakukan sholat tarawih. Siasatnya melakukan itu dikit. Niati dulu ya Pak. Niati dia kembali lagi di siasatnya untuk misalkan lamun misalkan tajuk parat mesti tarak lah gitu kan, siasati tekan tajuk begitu waktu tarawih isya, siasati wah usah kita di tarawih kita sholat isya lah sono izin ya kan. Sedangkan misalkan ya mungkin ya tadi lah ya, mungkin kalau misalkan kalau di luar muslim kan kadang-kadang rada susah juga ya bosnya ya, izin juga, izin pengen sholat isya dulu lah sholat gitu kan pengen baru, atau disiasati lah bos pengen nguyu dikit bos, siasati. Iblis itu kudu disiasati. Iya, jangan dilawan, karena kalau untuk melawan iblis itu kita tidak akan mampu, harus disiasati untuk mengalahkan godaan atau untuk mengalahkan iblis itu dengan siasat. Mereka mengalahkan kita, menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keimanan kita dengan siasat.
kita pun harus pintar menyiasati Allah. Dikala kita niat mensiasati iblis tadi, begitu masuk kepada rumah Allah, itu sudah tanggung jawab Allah. Allah akan menjamin kita. Niat tulus kita akan dibantu oleh Allah. Nah, malam ini kita harus bisa menjadikan suatu motivasi lah ya. Menjadikan motivasi, mobil khusus untuk badan kita sendiri, umumnya untuk kita semua yang ada di sini, lebih luas lagi mungkin sahabat-sahabat kita juga mungkin bisa termotivasi. Bahasa kita obrolan malam ini semoga mendapatkan suatu kekuatan untuk memacu kita melakukan ibadah. Amin. Yang sudah melakukan termotivasi lebih giat lagi, yang belum melakukan ibadah termotivasi untuk melangkahkan dan melakukan ibadahnya. Karena segala sesuatu obrolan tentang kebaikan di bulan Ramadan sudah menjadikan barang tentu, sudah menjadikan suatu ibadah. Ternyata malasnya ibadah kita bukan karena alasan kerjaan, ternyata misterinya itu tidak mengajarkan ibadah itu karena kita telah tergoda dan kalah oleh bujukan-bujukan. Ya mungkin cukup ya untuk malam hari ini karena durasi sudah 1,5 jam. Mungkin kita akhiri untuk ngopi santainya sampai di sini Kang Bebe-nya. Terima kasih Abi atas penjelasan ataupun pemaparan dari tadi ya ilmu-ilmu yang kita belum ketahui dan akhirnya kita tahu. Mudah-mudahan ke depan jadi acuan kita semua untuk lebih semangat untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai umat beragama. Oke sahabat, mudah-mudahan tetap diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahannya atas segala ibadahnya, dilancarkan segala puasanya, dilancarkan rezekinya, dan sampai bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya kami aturkan mohon maaf. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.